langsungkan babak kedua dari Stadion Lebak Bulus, Jakarta. Ya, inilah dia babak kedua Super Big Match Liga Jarum Indonesia 2007. Persija Jakarta menghadapi Persitara Jakarta Utara dan skor adalah 1-1. Ismet Sofyan, kali ini kita lihat bagaimana awan di Stadion Lebak Bulus, Jakarta memang telah mendung sekali setelah gelap. Dan juga kali ini para pemain dari Persitara keluar melakukan penyerangan. John Takbur Songkali kali ini. Maksudnya tadi dia melakukan penetrasi, berikan bola kepada Jerman Bationo. Kerjasama tadi dilakukan, masih bisa dibaca oleh para pemain dari Persija Jakarta. Hamka Hamzah baru saja melakukan satu tendangan. Direct pass dia menuju kepada Aliudin kali ini. Kita lihat Aliudin berusaha melewati satu kolongan bola yang tadi dilakukan oleh Aliudin terhadap Rudolf Ebenje. Dan satu tendangan. Satu aksi yang luar biasa dilakukan oleh Aliudin. Dia tahu kelemahan dari Rudolf Ebenje. Ini adalah bukti bahwa Aliudin adalah seorang pemain yang sangat licin. Lihat, dia dijaga oleh dua orang pemain yang sangat dekat dengan dia. Tapi dia masih mampu melepaskan sebuah tendangan yang sangat berbahaya. Sayang sekali jika saja ia mampu lebih mengarahkan tendangannya, maka skor akan menjadi 2-1 dan ini ada sebuah keuntungan bagi moral pemain Persija. Kita lihat bagaimana lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Marzuki dari sektor sebelah kanan pertahanan Persija Jakarta. Terjadi perebutan bola, masih berhasil diamankan tadi. Bola kali ini berusaha dikejar oleh Robertinho Pugliara dan juga Atep. John Takbur cukup baik dia berikan bola maksudnya kepada Yaso. Ada Marzuki yang datang membantu. Satu umpan yang baik kali ini berikan kepada Yaso dari sektor sebelah kanan. Umpan menuju ke dalam kotak penalti. Lebih dekat kepada penjaga gawang Yevgeny Kamaru. Sangat sulit bagi Yaso untuk melepaskan umpan. Dengan dijaga tiga pemain dia sangat terganggu untuk bisa melepaskan umpan yang terukur. Dan akibatnya kejadian tadi sama sekali tidak berbahaya. Justru kita lihat sekarang. Bagaimana satu kerjasama kali ini. Bola Robertinho Pugliara, sayang sekali peluang tadi kerjasama yang sangat baik, triangle dari Robertinho Pugliara, Aliudin dan juga Bambang Pamungkas. Satu hal yang mesti kita cermati sekarang, Bung. Kita lihat Persitara bermain sangat disiplin dari babak pertama. Mereka tidak pernah lengah mengawal. Kita lihat ketika Robertinho bergerak masih ada Deddy Mulyadi yang menempel dengan sangat ketat. Dan itu terus terjadi, masih ada 1-2 pemain yang melapis di depan Dadang Sudrajat. Bola tadi berusaha digapai oleh kepala dari Robertinho Pugliara. Gerard Pankali kali ini menjadi orang yang masih berada di jantung pertahanan Persija. Ismet Sofyan langsung saja dia berikan umpan kembali. Maksudnya tadi sudah kepada Bambang Pamungkas. Sudah berada dalam posisi offside sepertinya Bambang Pamungkas atau Atep. Inilah dia Atep. Kita lihat umpan panjang yang diberikan oleh Ismet Sofyan. Tiga pemain Persija berada dalam posisi offside. Ya, serangan balik kali ini dari Deddy Mulyadi. Kita lihat bagaimana Itimi Dixon menunggu satu percobaan tendangan yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Mulai melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti anak-anak Persitara Jakarta Utara. Tapi kalau kita lihat sebenarnya Deddy memiliki dua pilihan untuk memberikan umpan. Satu kepada Bationo dan satu lagi kepada Itimi Dixon. Entah kenapa dia memutuskan untuk melepaskan tendangan. Saya rasa dia melihat sebuah celah untuk bisa langsung menusuk ke dalam gawang Kemaruk. Gabriel ngaku halau bola tadi dia. Masih dapat dibantu oleh Ismet Sofyan, anak-anak Persija tadi. Berhasil diintercept oleh Marzuki. Masih Marzuki terus dorong bola dia pelan saja kepada Kurniawan. Ada sayang sekali kontrol dari Itimi Dixon terlepas. Robertinho Pugliara. Francis Wawengkang. Bambang Pamungkas kali ini bermain melebar dia. Ada Aliudin. Kita lihat Aliudin berusaha melakukan satu penetrasi. Sendangan dari luar kotak penalti yang masih berada di atas gawang dari Dadang Sudrajat. Lihat ada Macan di belakang gawang Dadang. Apakah ini keberuntungan bagi tim Macan Kemayoran? Kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana kali ini kedua tim dalam derby ibu kota. Derby yang penuh gengsi, derby yang penuh dengan rasa emosional dan juga dendam tentunya. Mengukuhkan siapa yang terkuat di ibu kota. Kalau kita lihat, kita bisa analogikan pertandingannya seperti Persija bagaikan Barcelona dan Persitara bagaikan Espanyol. Satu tim yang sangat kuat, superior, satu lagi tim yang biasa-biasa saja. Kali ini Atep berikan bola kepada Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas menguasai bola, berikan bola kepada
Kita lihat satu kerjasama yang cukup baik. Sayang sekali tadi umpannya terlalu deras. Masih belum bisa digapai oleh Bambang Pamungkas. Ya, kita melihat kerjasama yang baik kali ini. Justru Enal yang berani maju ke depan, memberikan support bagi BP. Dan kita lihat di sini bagaimana pergerakan Aliuddin justru mengalih perhatian Ebenje Rudolf yang justru keluar dari sarangnya. Namun sayang sekali umpan tersebut tidak sempurna dari Enal sehingga tidak terjadi peluang emas. Kali ini bola masih bergulir oleh Hariman Siregar. Berikan bola kepada Itimi Dixon. Inilah dia pemain yang juga merupakan mantan tim The Young Lions, asuhan pelatih Fandi Ahmad yang kali ini menangani Pelita Jaya Purwakarta. Ya, Mutiara Hitam justru di tim Persitara kali ini kita melihat Itimi bagaimana perannya sangat sentral. Ya, Gendut Doni disiapkan untuk masuk ke lapangan oleh Coach Gurning. Siapakah yang ditarik keluar oleh... Wow, ternyata Jerman Bationo yang ditarik keluar. Sang pencetak gol ditarik keluar oleh Coach Gurning dan dimasukkan seorang Gendut Doni Kristiawan. Dan kali ini kita lihat bagaimana para pemain dari Persija Jakarta mencoba melakukan tekanan kali ini. Cepat melalui sektor sebelah kiri pertahanan. Cukup baik kali ini bagaimana penetrasi. Harus dihentikan secara paksa oleh Marzuki. Pergerakan yang sangat baik dilakukan oleh Emi Ilham kita lihat. Ya, harus dihentikan secara paksa. Wow, ternyata Hamka Hamzah yang melakukan overlapping. Kita lihat bagaimana Hamka Hamzah meninggalkan posisi cukup jauh dan melakukan satu aksi yang cukup membahayakan. Ya, kita melihat di sini justru pergerakan dari Hamka Hamzah ini sangat luar biasa ya. Artinya sebagai pemain bertahan, ia diberikan kebebasan untuk tiba-tiba maju ke depan. Dan skill Hamka Hamzah juga kita mengetahui cukup baik. Sehingga ia diberikan kebebasan tersebut dan kembali situasi yang sangat berbahaya bagi Persitara. Di mana BP Aliuddin sudah siap menerkam Dadang Sudrajat. Sangat menarik dilihat bagaimana para pemain Persitara menghadapi situasi set piece ini. Ya, Ismet Sofyan bagaimana sudah berada dalam posisi offside. Abanda Herman, bagaimana tarikan atau juga jebakan offside yang cukup sempurna diperagakan oleh anak Persitara Jakarta Utara. Ya, perangkap yang sangat baik di sini. Kita melihat bagaimana semua setiap pemain Persitara maju ke depan yang mengakibatkan Abanda, Robertinho, Aliuddin, dan ada juga 5 BP. pemain. Ya, semua berada pada posisi offside. Dan disinilah kita melihat bagaimana kecerdikan lini belakang sebuah tim bisa mempersulit para pemain depan. Satu percobaan tendangan kali ini, hampir saja bola tadi bisa disosok oleh John Tapur Songkali. Dan kali ini Yaso berikan bola ke dalam kotak penalti, masih bisa diamankan. Datang kembali kali ini melalui Hariman Siregar. Sudah meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta, Robertinho Pugliara. Hariman Siregar tadi kita saksikan, kembali lagi kali ini Robertinho bagi Persija Jakarta. Ismet Sofyan terus-menerus mencoba membangun serangan. Ismet kerjasama kembali dia dengan Aliuddin. Langsung saja berikan umpan daerah kepada Robertinho Pugliara. Dihalau dengan sempurna oleh Rudolf Ebenje. Bola-bola yang mendekati kotak penaltinya. Ya, kali ini kembali lagi Ismet Sofyan. Masih Ismet, kita lihat satu tackling yang cukup keras dilakukan oleh Marzuki terhadap pergerakan dari Ismet Sofyan. Ya, memang tidak ada pilihan lain ya bagi Marzuki di sini. Bagaimana Ismet yang di babak pertama lebih banyak memfokuskan diri bertahan, kali ini mulai maju ke depan. Sehingga Marzuki yang tadinya bisa menghalau Atep justru terlihat jelas di sini bagaimana ia kesulitan menghalau gerakan eksklusif dari seorang Ismet Sofyan. Dan kita tahu inilah ciri khas Ismet, set piece yang sangat berbahaya. Sudah lakukan dan masih bisa dihalau oleh para pemain dari Persitara Jakarta Utara. Dan kali ini bola oleh Francis Wewengkang. Langsung saja dia melebar ke sektor sebelah kiri. Tidak berada dalam posisi offside, tapi bola terlalu deras untuk dikejar oleh Bambang Pamungkas. Karena Bempe tampaknya ragu-ragu untuk mengambil bola tadi. Apakah dia berada dalam posisi offside atau tidak. Dia menunggu tadi aba-aba dari asisten wasit. Deddy Mulyadi berikan bola kepada Hariman Siregar. Kembalikan lagi kepada Deddy Mulyadi kali ini. Masih berhasil direbut oleh M. Ilham dari sektor sebelah kiri. M. Ilham kita lihat berusaha memberikan umpan ke dalam kotak penalti. Satu skill yang cukup baik kepada M. Ilham. Sejumlah pemain berada posisi dan kembali lagi. Terjadi peluang dan hampir penyelamatan yang luar biasa dari seorang Dadang Sudrajat. Kembali bisa mengamankan gawangnya dari gol yang dituju oleh para pemain Persija Jakarta. Dadang Superman Sudrajat di sini kita melihat bagaimana ia bisa menghalau sebuah umpan
sebuah peluang emas dari Aludin. Pertama kita melihat di sini BP, kemudian kedua bola yang sudah harus masuk. Iya, kita melihat di sana bagaimana mata Dadang sangat baik dalam memfokuskan, dalam mementahkan peluang tersebut, dan kembali kita melihat ia berjibaku di kotak penalti. Dan refleksnya juga sangat baik tuh. Tentunya kita Dadang juga Superman. Tapi cara dalamnya di dalam, Bu. Kalau di luar baru Superman. Baik, kita lihat bagaimana kali ini Dadang Sudrajat harus kembali menerima perawatan dari tim medis. Inilah dia menjaga gawang yang tampil sangat luar biasa di Stadion Lebak Bulus Jakarta. 2 kali penyelamatannya terhadap 2 striker dari Persija Jakarta. Tendangan dari Bambang Pamungkas dan juga sundulan dari Aliudin. Dan inilah di proses bagaimana Dadang Sudrajat kembali lagi harus menerima perawatan karena memang bertabrakan dengan Abanda Herman. Ini sebuah contoh yang baik ya bagi seorang penjaga gawang, bagaimana ia sebenarnya sudah trauma di babak pertama, mengalami benturan fisik dengan pemain-pemain Persija. Kali ini pun ia masih memberanikan diri untuk menghalau bola. Kembali kita melihat di sini justru ada Abanda Herman yang mencoba mencetak gol pada saat itu. Dan kita melihat duel klasik ini memang sangat luar biasa ya. Artinya bagaimana kedua tim bermain keras, namun tidak ada luapan emosi dari kedua pemain. Dan kembali di sini Ngadiono melakukan pemanasan, mengantisipasi apabila Dadang keluar dari lapangan. Rudolf Ebenje kita lihat berdiskusi dia, dan kembali lagi bagaimana seorang Dadang Sudrajat harus menerima perawatan. Kejadian kedua membuktikan bahwa Dadang adalah salah seorang kiper yang berani keluar. Dia sama sekali tidak peduli bahaya mengancam diri dia. Dia harus mengambil keputusan apakah dia keluar menyelamatkan gawangnya atau dia harus diam dan menunggu bola datang ke arah gawang. Inilah dia penjaga gawang kelahiran 22 Maret tahun 1979. Dadang Sudrajat mulai menyita perhatian publik sepak bola Indonesia dengan penampilan-penampilan luar biasanya di 4 partai terakhirnya bersama Persitara Jakarta Utara. Kembali lagi Dadang Sudrajat sudah berdiri, tentunya akan kembali menjadi andalan di sektor bawah mistar dari tim Laskar Sipitung. Dan Ngadiono harus kembali duduk di bangku cadangan setelah mengalami pemanasan. Yevgeny Kamaruk. Ya, kali ini bagaimana perebutan bola dilakukan melalui Francis Wewengkang. Kerjasama cukup apik dia. Bagaimana Ilham berikan bola kepada Aliudin. Ada juga pergerakan dari Gerard Pangkali di sektor sebelah kiri. Sayang sekali umpan tadi maksudnya ke dalam kotak penalti terlalu deras. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persitara Jakarta Utara. Dadang Sudrajat melakukan tendangan gawang bagi Persitara Jakarta Utara. Ismet Sofyan kali ini. Masih Ismet. Berikan bola kepada Hamka Hamzah. Kepada Ilham tadi. John Takbur Songkali kali ini melakukan penetrasi, bermain free roll kali ini. John Takbur, umpan yang cukup baik, hampir saja bisa langsung masuk ke dalam gawang Yevgeny Kamaruk. Ya, saya melihat bagaimana John Takbur merupakan mesin ataupun otak serangan dari Persitara. Apa yang terjadi tentunya, bagaimana tadi bola yang terpantul. Nah, dia Robertinho Pugliara, pemain yang mencoba jadi jenderal lapangan tengah dan juga menjadi idola bagi publik Stadion Lebak Bulus Jakarta. Ya, Leo Tupamahu dan juga ada sejumlah nama di bangku cadangan. Mulki Hakim dan juga Agus Supriyanto bersiap-siap, dan juga Ruben Ceko. Ya, kita melihat di sini bagaimana Ruben Ceko, pemain yang mencetak gol pada saat Persija menahan Deltras di Piala Indonesia ini, mungkin bisa saja masuk untuk memberikan daya gedor yang lebih baik bagi lini depan Persija. Yevgeny Kamaruk berhasil gapai bola tadi. Ya, berusaha perebutan bola. Ismet Sofyan masih cukup tenang dia. Kali ini Atep, bagaimana dia berduel tadi dengan Marzuki. Inilah dia Atep. Pemain masa depan Indonesia di sini kita melihat bagaimana seorang pemain muda seperti Atep sudah harus mengarungi sebuah liga yang sangat ketat, kemudian memperkuat timnas juga.
Dan kalau kita melihat permainan Atep ini sangat konsisten sepanjang musim. Atep kali ini dari sektor sebelah kanan. Cukup baik kali ini Atep melakukan penetrasi dalam kotak penalti. Kita lihat dihentikan tadi dia oleh Yaso. Bukan satu pelanggaran. Satu tackle yang cukup baik dari Yaso. Dia mengambil tepat di bola dan dia harus mengambil keputusan sesegera mungkin karena Atep sudah semakin berbahaya dan sudah berada dalam kotak penalti. Jika kita perhatikan pertandingan sekarang berjalan dalam tempo yang sangat tinggi. Serangan silih berganti, pemain terus berlari, terus bergerak, mencari bola, mencari ruang. Kita lihat sekarang. Kita lihat Aliudin yang bergerak ke sayap kiri, lalu ada Robertinho yang bergerak mundur ke belakang dan yang dilapis oleh Enal. Robertinho kali ini masih tetap diberikan bola kepada Atep. Masih Dadang Sudrajat yang menguasai bola. Ini aja Robertinho Pugliara berusaha terus-menerus untuk memberikan dukungan kepada Bambang Pamungkas dan juga Aliudin. Hariman Siregar baru saja lakukan intercept bola tadi. Ismet Sofyan masuk kepada Aliudin. Ada. Ya, kita lihat bagaimana peluang kali ini Robertinho Pugliara dan sebuah gol! Sebuah gol yang sangat-sangat sempurna dibuktikan oleh Robertinho Pugliara, pemain yang masih terus mencari celah untuk menjadi idola baru di Stadion Lebak Bulus, Jakarta. Jogo bonito, kita melihat bagaimana Robertinho bisa melewati Ebenje Rudolf, kemudian juga Ngako dan mencetak gol finishing yang luar biasa. 3 gol, gol ketiga oleh Robertinho, gol yang sangat-sangat berharga, sangat bernilai. Karena bisa saja ini memberikan kemenangan. Lihatlah bagaimana finishing touch sebuah pemain seperti Robertinho yang mendadak muncul dari lini kedua. Bisa merobek dadang gawang dari Dadang Sudrajat. Dan inilah yang dibutuhkan oleh Persija. Sebuah skill, sebuah motivasi, sebuah gerakan eksplosif dari lini kedua. Inilah luapan kegembiraan para pengurus, para staf dari Persija Jakarta. Dan kita melihat gol ini diawali dari kesalahpahaman di lini belakang. Dalam bermain sepak bola dibutuhkan konsentrasi penuh sepanjang 2 kali 42 menit. Dan inilah yang hilang dalam sepersekian detik di lini belakang Persitara. Akibatnya, Robertinho berada dekat dengan bola, mampu mencuri dan kemudian memanfaatkan peluang semaksimal mungkin. Dan yang saya lihat tadi adalah ia mampu berhadapan 1 lawan 1 dengan Dadang Sudrajat. Kondisi menjadi 80-20 dalam keadaan seperti itu. Kedudukan berubah tentunya dan ternyata pelatih Sergei Dubrovin menambah amunisi barisan depannya dengan memasukkan Ruben Ceko menggantikan Atep di sektor tengah. Dan seperti tadi Bung Binder bilang, dalam pertandingan seperti ini dibutuhkan pemain segar yang masuk dalam lapangan. Pemain yang belum dipahami cara bermainnya sepanjang 2 kali 45 menit. Dan Sergei Dubrovin memilih untuk memasukkan 2 pemain tengah sebagai darah baru karena Atep dan Enal sudah dipahami cara bermainnya sepanjang 45 menit pertama dan sekitar 15 menit babak kedua. Baru saja terjadi di posisi offside. Kita lihat Gedut Doni Kristiawan. Bila dia Gedut Doni. Nama bebas akan dilakukan oleh Yevgeny Kamaruk. Sudah lakukan keras tendangan dari Yevgeny Kamaruk. Berbabang Pamungkas. Yaso kali ini. Masih Yaso melakukan satu tekanan dari sektor sebelah kiri. Masih Yaso kita lihat berusaha dia berikan ekstra pengawalan. Ya, Robertinho Pugliara berikan kepada kompatriotnya, yaitu Ruben Ceko. Ya, cukup berada dalam posisi kosong anak-anak dari Persija kali ini. Aliudin sudah berada dalam posisi offside. Kita lihat tadi Bambang Pamungkas sedikit ragu-ragu memberikan umpan ke sektor kiri atau juga sebelah kanan. Ya, sempat terjatuh tadi Emil Ham. Ya, kembali balik lagi kali ini. Bagaimana Emil Ham berebut bola dia. Tidak berada dalam posisi yang cukup baik. Emil Ham, satu potongan bola yang dilakukan oleh Dadang Sudrajat cukup baik. Ya sangat-sangat bahaya apa yang dilakukan oleh Emil Ham. Tapi kita jangan lupa dulu ketika Emil Ham masuk dalam kotak penalti, Dadang Sudrajat dengan berani maju ke depan. Dan ini adalah sebuah bahaya lagi dari kita. Saya ingat tadi apa kata Bung Binder. Dadang Sudrajat adalah pemain yang berani. Dia tidak mengalami trauma setelah di babak pertama sempat pingsan. Dan di babak kedua tadi terkapar juga. Nyatanya dia masih berani untuk keluar mengambil risiko untuk cedera seperti di babak pertama tadi. Ya, kembali kali ini bola melalui John Tabur kali anak-anak Persitara Jakarta Utara. Hariman Siregar keluar menyerang. Kali ini Hariman Siregar satu tendangannya tipis saja. Hanya setengah meter di sebelah kanan dari tiang gawang Yevgeny Kamaruk. Satu percobaan tendangan yang dilakukan oleh Hariman Siregar. Memang satu hal yang pantas dilakukannya apabila pertahanan begitu ketat untuk bisa ditembus. Inisiatif yang baik dari Hariman di sini kita melihat
bagaimana ia melihat celah dalam posisi Kamaruk. Namun sayang saja tendangan tersebut tidak terarah sehingga situasi masih aman bagi Persija sementara mereka masih unggul dengan skor 2-1. Yevgeny Kamaruk, tendangan gawang untuk Persija Jakarta. Robertinho Pugliara mencetak gol tentunya. Dan inilah dia. Kembali lagi Abanda Herman sudah mulai percaya diri dia. Meninggalkan posnya untuk melakukan satu bantuan penyerangan. Dipotong tadi oleh Marzuki. Bagaimana kali ini Yaso melakukan satu overlapping yang begitu cepat. Yaso masih dapat ditutup dengan baik oleh Ismet Sofyan. Kali ini, ya, PSIM berhasil atau juga Persebaya menyamakan kedudukannya atas PSIM menjadi 1-1. Berada dalam posisi yang cukup bebas kali ini. Bagaimana Bambang Pamungkas berikan bola, sayang sekali Bambang Pamungkas berikan bola kepada Aliudin. Terlihat kurang begitu cepat guliran bola yang dilakukan oleh Bambang Pamungkas. Dalam posisi seperti ini seharusnya seorang pemain di posisi striker seperti BP mengambil sikap egois. Dia harus bersepakat tendangan karena dia memiliki kemampuan itu. Dengan memberi umpan kepada Aliudin dan di antara dua pemain ini adalah pemain belakang lawan, memberi resiko bahwa bola akan terebut dan nyatanya seperti demikian. Ya, kali ini Emil Ham akan melakukan tendangan penjuru bagi Persija Jakarta. Kita lihat banner besar bertuliskan kompor meleduk dari Jakmania yang memadati Stadion Lebak Bulus. Ya, inilah dia Dedi Sutrisno yang masuk menggantikan Dedi Mulyadi. Tentunya akan terjadi pergeseran posisi dengan masuknya seorang Dedi Sutrisno yang juga pernah merumput bersama Persija Jakarta. Ya, kali ini Itimi Dixon berfoot bola cukup baik. Bagaimana Itimi Dixon melakukan satu aksi individunya. Pemain yang sangat berharga tentunya di Persitara bersama juga John Takbor. Mereka memiliki keseimbangan dalam merancang serangan. Ya, satu blocking yang dilakukan oleh para pemain dari Persitara membuat Ismet harus terjatuh. Dan inilah dia tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Ya, kartu kuning untuk Dedi Sutrisno. Sentuhan pertamanya di partai ini adalah sentuhan pelanggaran terhadap Ismet Sofyan dan juga hadiah kartu kuning harus diterimanya. Ya, kita melihat sangat tidak beruntung Dedi ya, baru masuk dan ia harus melakukan sebuah pelanggaran terhadap Ismet Sofyan. Tapi ya itulah kesulitan bagi sebuah pemain pengganti pada saat ia masuk lapangan. Tentu saja ia harus bisa beradaptasi dulu dengan situasi maupun kecepatan dalam hal bermain. Dan di sini kita melihat bagaimana Dedi sepertinya terkejut dengan sprint yang dilakukan Ismet sehingga ia harus menjatuhkannya. Ada nama Hamka Hamzah dan juga Ismet Sofyan di depan bola. Tentunya kalau Ismet Sofyan akan bisa langsung melakukan satu tendangan seperti ketika dia mencetak sebuah gol ke gawang Persita Tangerang lewat satu jarak yang hampir sama jaraknya dengan hal yang seperti ini. Ya, kali ini Ismet Sofyan masih membentur pagar dari Persitara Jakarta Utara. Kita lihat Ismet Sofyan kali ini masih menguasai bola. Gangga Mudana, berusaha dia melakukan kontrol bola, berikan umpan daerah, berusaha dikejar dari sektor sebelah kiri oleh Hamka Hamzah. Bagaimana Hamka kali ini terus dia melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Masih dapat dikuasai bola, masih ada umpan satu. Ya, kita lihat ada 3 pemain Persija berebut bola. Sayang sekali sebuah aksi akselerasi yang kita tidak sangka-sangka. Hamka Hamzah, pemain belakang menyusur dari sisi kanan pertahanan Persitara, mengirim umpan ke tengah. Namun ada 3 pemain di situ yang justru berebut. Jika Ruben Ceko tadi membiarkan bola itu lepas, di situ masih ada Bambang Pamungkas yang siap mengambil. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persitara Jakarta Utara. Dadang Sudrajat baru saja melakukannya. Berusaha tadi digapai oleh John Takbor Songkali. Kembali lagi bola meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini bagi anak-anak Persitara. Terus-menerus mencoba melakukan tekanan untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan juga Persitara membutuhkan poin untuk bisa terus bertahan menuju jalur Liga Super. Karena memang di pertandingan lain atau juga pertandingan sore nanti Persik Kediri akan menghadapi PSIS Semarang. Atau juga satu partai yang diisi oleh 2 tim yang memiliki kans untuk bisa bertahan di jalur 8 besar dan juga jalur Liga Super Indonesia. Finalis tahun lalu. Aliudin berusaha menggapai bola. Inilah dia Gabriel Ngako. Gerald Panggali berusaha menutup pergerakan dari Itimi Dixon. Ya, terlihat bagaimana kali ini Gerald justru lebih banyak maju ke depan ya. Mulai menutup ruang gerak dari Itimi sehingga sepanjang babak kedua ini saya tidak melihat bagaimana pergerakan Itimi Dixon yang pada babak pertama tadi
begitu membahayakan tidak terlihat di babak kedua ini. Ini adalah suatu perubahan strategi yang baik dari Sergei Dubrovin di mana John Tabur kali kita lihat berusaha memberikan bola liar ke dalam kotak penalti dari Persija Jakarta. Ya, kali ini kembali Aliudin melakukan satu penetrasi, dia dibayang-bayangi oleh Gabriel Ngaku. Mana dia 4 temannya di situ. merubah arah. Ruben Ceko kali ini. Bagaimana Ruben Ceko masih menguasai bola. Terjatuh Ruben Ceko hanya 1 meter di depan kotak penalti. Kita lihat Ruben Ceko menunjuk-nunjuk kotak penalti, meminta penalti kepada wasit Purwanto. Ya, wajar bagi seorang pemain depannya. Mereka harus pintar memanfaatkan kesempatan, setiap kesempatan yang dapat. Dan di sini kita melihat apabila Ruben Ceko dibiarkan terus melaju, maka bisa jadi akan lahir gol ketiga bagi Persija. Dan di sini kita melihat bagaimana Yaso yang melakukan pelanggaran sepertinya sungguh takut ya akan situasi set piece yang lahir karena ada Ismet, ada BP, dan juga kita tidak boleh lupa bahwa di sini Aliudin pun kadangkala bisa melakukan tendangan cannonball. Dadang Sudrajat sangat diharapkan bisa fokus dalam situasi set piece ini. Kita lihat kembali kali ini tendangan bebas yang hanya berjarak kurang lebih sekitar 2,5 meter dari kotak penalti Persitara Jakarta Utara. Ada nama kembali Bambang Pamungkas akan mencoba peruntungannya di set piece ini ataukah akan dilakukan oleh Ismet Sofian. Sebentar lagi akan segera menyaksikan siapakah yang mengambil tendangan bebas. Ternyata Bambang Pamungkas sudah lakukan satu penyelamatan dan sundulan kembali. Ya, kita lihat bola masih bisa diselamatkan oleh Dadang Sudrajat, sundulan dari Aliudin. Luar biasa kita lihat bagaimana Dadang masih tetap fokus pada pertandingan. Ketika dia sempat tidak sadarkan diri di babak pertama, nyatanya dia masih tetap fokus pada pertandingan. 2 kali bahaya mengancam gawang dia dan dua-duanya mampu yang selamatkan. Terutama tendangan kedua tadi, sundulan maksudnya. John Tapurson kali ini Robertinho Pugliara kembalikan dia bola. Masih Robertinho Pugliara. Kita lihat M. Ilham kali ini melebar dia ke sektor sebelah kanan. Bambang Pamungkas yang bermain melebar kali ini. Masih Bambang Pamungkas, ada Dedi Sutrisno. Ya, kirim bola dia, ada Rudolf Ebenje. Dedi Sutrisno langsung saja berikan bola ke sektor tengah. Masih ada Hamka Hamzah. Berebut bola dia. Masih Hamka Hamzah kali ini yang bantu serangan. Masih Hamka. Cukup baik kali ini Hamka Hamzah. Kita lihat berusaha melakukan penetrasi. Satu percobaan. Umpan yang cukup baik tadi oleh Hamka Hamzah. Sayang sekali terlalu deras. Gagal dimanfaatkan dengan baik oleh Aliudin. Bola meninggalkan lapangan permainan. Ya, overlapping yang sangat baik dari Hamka. Karena kita melihat sepanjang ia melakukan pergerakan tersebut, ia sangat fokus akan penyerangan. Ia mengetahui persis apa yang sedang terjadi di kotak penalti. Namun sayang sekali, umpan yang ia sodorkan untuk Aliudin masih sangat deras. Sehingga bola justru keluar hanya melahirkan sebuah throw-in. Dan di sini kita melihat, lihatlah di sini bagaimana fokus dari seorang penjaga gawang Dadang bisa terus menghalau setiap peluangan dari Persija sehingga skor tetap berada 2-1. Dan hal yang sangat menarik di babak kedua ini kalau kita perhatikan adalah 2 striker utama di tim Persija, mereka bermain melebar ke sayap dan membiarkan dan memberi ruang pada pemain tengah untuk menusuk langsung dari lini tengah. Kita lihat ya, kali ini bagaimana Kurniawan Dwi Yulianto, satu pressing bola yang baru saja dilakukan oleh Kurniawan tipis di samping kiri dari gawang Yevgeny Kamarov. Sayang sekali, Bung. Ini sebuah kesalahan yang sebenarnya cukup fatal di lini belakang. Mereka lupa tidak memperhatikan gerakan Kurniawan. Mereka sibuk memperhatikan gerakan bola dan tidak melihat di mana pemain depan lawan berada. Ya, tentunya ini juga satu hal yang membuat para NJ Mania yang menyaksikan siaran langsung Liga Jarum Indonesia 2007 melalui layar kaca Antv sedikit menahan nafasnya. Dan juga para NJ Mania memang tidak datang ke Stadion Lebak Bulus Jakarta. Mereka memang tidak diperbolehkan atau memang tidak diizinkan oleh Wali Kota Jakarta Utara untuk bisa datang ke Stadion Lebak Bulus Jakarta. Bukan berarti mereka sebenarnya tidak ingin memberikan dukungan terhadap Persitara Jakarta Utara di kandang Macan Kemayoran. Baru saja kali ini Gerard Pangkali balikan bola. Masih ada Itimi Dixon, masih beradu para pemain yang bertanding. Meninggalkan lapangan permainan. Ya, Marzuki yang harus berputar posisinya di sektor sebelah kanan dengan masuknya seorang Dedi Sutrisno. Ya, kita melihat bagaimana ia melakukan ancaman terus-menerus di lini belakang Persitara. Dan perubahan ataupun strategi dari Sergei Dubrovin kali ini sangat baik, di mana ia memberikan kebebasan bagi Aliudin, bagi BP untuk terus merangsek lini belakang
Persitara dengan terus bergerak baik dari tengah maupun dari posisi sayap. Dan inilah keunggulan dari tim super seperti Persija di mana mereka memiliki penyerang yang bisa berimprovisasi sepanjang pertandingan. Mereka bukan cuma memiliki materi pemain yang bagus, tapi mereka juga memiliki pelatih yang mampu membaca arah permainan. Ketika mereka tahu Aliudin dan BP di tengah mentok, dia biarkan BP dan Aliudin bermain sedikit ke sayap dan membuat Ruben Ceko, Robertinho Pugliara menusuk dari lini tengah. Bila dia Yaso yang terus-menerus mencoba melakukan penetrasi. Masih belum berhasil kali ini Yaso. Pemain yang juga cukup rajin untuk bisa memberikan umpan-umpan kepada Gendut Doni Kristiawan dan juga Kurniawan Dwi Yulianto. Sebuah pemain yang begitu aktif bergerak ke depan. Namun kita melihat kali ini justru perannya tidak jelas dengan hadirnya seorang John Takpor di lini tengah. Biasanya kita mengetahui Takpor juga sangat aktif di kedua sisi sayap. Namun sepanjang pertandingan sudah cukup baik kontribusi dari Yaso. Ia bisa berada di depan, bisa berada di belakang menghalau serangan Persija. Ruben Ceko kali ini berikan umpan kali ini ke dalam kotak penalti. Dipotong saja bola tadi oleh Dadang Sudrajat. Baru saja melakukan satu tendangan menuju ke tengah lapangan. Ruben Ceko. Hamka Hamzah menghalau bola, berebut bola dia dengan Kurniawan Dwi Yulianto. Tidak memberikan ruang sedikit pun. Gendut Doni Kristiawan kali ini masih kepada Itimi Dixon. Masih Itimi Dixon dibayang-bayangi dia oleh Gerard Pangkali. Satu umpan menuju ke dalam kotak penalti. Ya, kita lihat bagaimana John Takbur Songkali berebut bola kali ini. Masih bisa diamankan. Kembali lagi terjadi perebutan scrimmage di dalam kotak penalti Persija Jakarta. Ya, beruntung sekali mereka memiliki Abanda Herman ya di sini yang sangat fokus terhadap pergerakan John Takpor sehingga ia bisa menghalau umpan tersebut. Kita melihat di sini bagaimana Abanda melakukan tackling yang bersih, kemudian masih ada Ismet Sofyan pun di garis gawang. Sehingga kita melihat situasi yang tadinya sangat berbahaya bisa dialihkan ke tenangan pojok bagi Persitara. Bila dia Abanda Herman. Pemain yang juga sempat ditaksir oleh klub Torino. Pemain yang memang memiliki kemampuan sangat luar biasa. Bermain di jantung pertahanan Persija. Salah satu pemain asing yang sukses dibeli, pembelian berhasil yang dilakukan oleh Persija dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Berhasil dihalau tadi. Kembali kali ini Gabriel Ngako. Aliudin, masih Aliudin kali ini. Kembali Aliudin berusaha mengutak-atik bola. Satu serangan balik dibangun oleh anak-anak Persija Jakarta melalui M. Ilham. Cukup cepat kali ini M. Ilham. Kita lihat pergerakan dari Robertinho Pugliara. Robertinho Pugliara bisakah dia mencetak golnya yang kembali hanya tipis saja. Satu aksi dari Robertinho Pugliara. Aksi yang luar biasa dari Robertinho kembali yang muncul dari lini kedua. Secara tiba-tiba meraih umpan yang diberikan oleh M. Ilham. Dan di sini kita melihat bagaimana akselerasinya yang sempurna. Tidak diimbangi oleh finishing yang baik. Dan acungan jempol juga harus diberikan bagi Ebenje Rudolf yang terus mengikuti gerak Robertinho. Sehingga finishing touch yang harusnya berbuah gol justru melenceng. Dan hanya menghasilkan goal kick bagi Persitara. Ini membuktikan betapa efektifnya menggeser BP dan Aliudin ke kedua sayap. Dan kemudian membiarkan Robertinho dan Ruben Ceko bermain lebih bebas dari tengah, menerobos ke depan. Karena perhatian pemain-pemain belakang Persitara terus terfokus pada dua striker yang sangat berbahaya itu. John Takpor Songkali kali ini. Masih John Takpor, umpan yang cukup baik kepada Kurniawan. Sayang sekali kita lihat kembali lagi. Kurniawan Dwi Yulianto mendapatkan peluang untuk bisa mencetaknya gol yang ke-11 di Liga Jorum Indonesia 2007. Sulit sekali bagi seorang striker seperti Kurniawan. Di sini kita melihat bagaimana coach Rahman Gurning begitu kecewa. Dan kita melihat posisi Kurniawan yang memang sudah sangat sempit. Menyulitkannya untuk apakah mencetak gol, menendang langsung ke gawang, ataukah memberi umpan. Mungkin inilah salah satu hal yang membuat peluang emas ini terbuang sia-sia. Hamka Hamzah kita lihat pemain yang juga pernah memperkuat Persik. Dan dia akhir dari pertandingan PSIM dan Persebaya, mereka berbagi angka 1 sama. Hasil yang tentunya tidak mengenakan bagi kedua tim yang sama-sama berada di papan bawah grup 2 wilayah timur Liga Jarum Indonesia 2007. Ya, Mulki Hakim masuk menggantikan M. Ilham di sisa babak kedua ini. Pemain ini tampaknya awet muda, Bung. Dari mukanya dan ukuran badannya. Untuk menambah barisan pertahanan Mulki Hakim pasang oleh pelatih Sergei Dubrovin di sisa waktu kurang dari 6 menit.
tampaknya Dubrovnik sudah berpikir bahwa Emil Ham sudah mulai habis. Mereka membutuhkan pemain yang lebih bertahan karena Emil Ham punya karakter yang lebih menyerang dan Mulki Hakim adalah orang yang tepat di sisi pertahanan Persija. Ya, kali ini bagaimana? Peluang kembali, satu umpan. Masih bisa dihalau oleh Gabriel Ngako. Kali ini satu serangan balik coba dibangun melalui Itimi Dixon bagi Persitara Jakarta Utara. Begitu cepat kali ini Itimi Dixon berusaha melewati. Jonathan Pangkali sudah berhasil dia. Masih ada Gangga Mudana. Dan kali ini John Tapur Songkali. Maksudnya memberikan umpan ke dalam kotak penalti. Ada Kurniawan. Tapi masih bisa digagalkan kembali oleh Abanda Herman. Baik sekali di sini kita melihat bagaimana Itimi Dixon merubah sebuah pertahanan menjadi sebuah penyerangan dengan skill individunya yang baik dan kolaborasinya dengan John Tapur juga sungguh bagus sehingga mendapat tendangan pojok. John Tapur, Gedut Doni kali ini rebut bola dia dengan Hamka Hamzah. Kali ini Robertinho Pugliara berikan umpan. Bagaimana satu serangan balik coba dibangun oleh Ismet Sofyan. Masih Ismet Sofyan dikawal dia oleh Dedi Sutrisno. Berikan umpan yang cukup baik kepada Aliudin. Aliudin berusaha melewati Gabriel Ngako. Satu umpan tadi maksudnya kepada... Ya, berhasil diamankan oleh Marzuki. Kali ini bola berhasil dikontrol dengan baik oleh Robertinho Pugliara. Melebar dia ke sektor sebelah kiri. Kali ini ada Ruben Ceko. Bagaimana Ruben Ceko melakukan satu aksinya tadi. Ya, kita melihat bagaimana skill flamboyan dari Ruben Ceko justru ditunjukkan pada saat-saat akhir pertandingan. Ini menunjukkan memang para pemain Persija sepertinya sudah enjoy dengan keunggulan sementara 2-1. Sehingga mereka mulai bebas mencoba sesuatu trik ataupun sesuatu skill yang boleh dikategorikan sebagai sebuah skill yang penuh dengan fantasi. Dan bisa kita bilang mereka tampaknya sudah mulai pede, mereka akan menangkap pertandingan. 4 menit adalah waktu krusial bagi kedua tim dan apapun masih bisa terjadi. Tapi pemain-pemain Persija sudah bermain lebih lepas, sementara Persitara tampaknya semakin berada dalam tekanan untuk segera mencetak gol dan meraih poin di Lebak Bulus. Kali ini Abanda Herman bagi Persija Jakarta. Kembali lagi bola dikirim ke sektor sebelah kiri, sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini. Ya, menyisakan waktu kurang dari 4 menit waktu normal. Pertandingan derby ibu kota, derby prestisius antara Persija Jakarta menghadapi Persitara Jakarta Utara. Dan kembali lagi kali ini Itimi Dixon masih berhasil dihalau tadi oleh Gangga Mudana. Robertinho Pugliara, kita lihat Robertinho jatuh bangun dia, memberikan bola kepada Ruben Ceko. Dan kali ini datang membantu Gendut Doni Kristiawan. Langsung saja melebar kepada pergerakan yang dilakukan. Ya, cukup kosong kali ini bagaimana? Hampir saja Itimi Dixon lolos dari kawalan. Dan untung saja ada Mulki yang tampil cukup taktis. Langsung menghalau bola. Ya, kita melihat di sini bagaimana Itimi Dixon bisa mencuri perhatian dengan menerobos ke jantung pertahanan Persija di akhir-akhir pertandingan. Inilah suatu situasi yang harus diwaspadai para pemain belakang Persija. Khususnya Abanda Herman. Karena kita mengetahui ialah titik sentral dari sistem pertahanan Persija. Ya, Isu Adi Syukur dimasukkan menggantikan Hardiman Siregar. Tentunya ini adalah satu kuncian yang bisa diharapkan oleh pelatih Gurning untuk sebuah hasil, untuk menyamakan kedudukan. Bagaimana kali ini Persitara Jakarta Utara masih mencoba mencari celah untuk bisa menyamakan ketertinggalannya. Satu percobaan tendangan dari John Tapur Songkali. Tidak ada pilihan lagi bagi Persitara, mereka harus mampu mencuri poin di sini, Bung, untuk tetap bertahan di zona aman untuk ke Liga Super. Masalahnya Persija sekarang berada dalam keadaan kepercayaan diri yang sangat tinggi, tapi mereka tidak bisa bermain seenaknya karena dalam sepak bola 5 menit pertama adalah masa-masa yang krusial, sementara 5 menit awal adalah masa-masa krusial yang lain. Sebuah tim bisa dikagetkan oleh gol cepat atau justru oleh late goal seperti ini. Tentunya faktor fokus dan juga faktor yang sangat menentukan terjadi di sisa menit-menit akhir ini. Apabila para pemain yang sudah berada dalam kondisi keletihan gagal bisa mempertahankan fokusnya, suatu hasil yang sangat-sangat berbahaya bagi tim. Itimi Dixon kita lihat bagaimana Gangga Mudana membantu pertahanan, lebih fokus terhadap pertahanan para pemain dari Persija Jakarta untuk bisa mengamankan kemenangannya, untuk meraih poin, untuk bisa naik posisinya ke peringkat 2 grup 1 wilayah barat Liga Jarum Indonesia 2007. Ya, sangat disayangkan di sini kita belum melihat aksi dari Kurniawan sepanjang pertandingan. Sepertinya situasi yang terkunci bagi Kurniawan membuatnya begitu sulit dalam mengembangkan permainan. Hanya satu peluang emas yang memperoleh sepanjang hampir 90 menit. Ketatnya pertahanan Persija adalah salah satu penyebab mengapa Kurniawan tidak terlalu bisa bereksplorasi pada pertandingan kali ini. Dan kemampuan pemain Persija untuk merendam kecepatan di tengah Persitara juga ada salah satu faktor lainnya.
Ya, kembali terjadi pelanggaran dan kali ini adalah kesempatan ketiga. Tentunya apabila Bambang Pamungkas mengambil tendangan bebas dari luar kotak penalti Persitara Jakarta Utara ini. Suatu inisiatif yang baik bagi Bambang untuk bergerak ke tengah dari posisi sayap sehingga memaksakan Dedi untuk melakukan pelanggaran. Dan kita melihat ini adalah peluang dari set piece kesekian kali bagi Persija yang memiliki set piece spesialis seperti Ismet dan BP. Bukan tidak mungkin inilah yang akan terjadi gol. Ya, apapun yang terjadi dari partai ini, apapun hasilnya, tentunya satu hal yang kita berikan kredit poin adalah bagaimana para pemain begitu enjoy. Mereka sama sekali tidak terlihat begitu keras dalam memainkan partai derby. Satu peluang kali ini. Sayang sekali kita lihat dan sudah berada dalam posisi offside. Bambang Pamungkas, satu peluangnya. Ya, kita melihat di sini rancangan tendangan bebas yang begitu bagus. Sepertinya sudah dipraktekkan pada saat latihan. Namun sangat disayangkan bahwa umpan akhir ke kotak penalti justru berada pada perangkap offside. Ya, kita lihat bagaimana para pemain, walaupun partai ini penuh emosi, penuh dendam, penuh gengsi, tapi para pemain kita lihat masih bisa menjaga sportivitas di lapangan. Satu hal yang sangat luar biasa yang bisa diterapkan oleh para pemain yang bertanding di sore hari ini. Ya, terjadi di pinggir lapangan. Kita lihat bagaimana Robertinho Pugliara emosi memain Persitara. Kita lihat tadi mereka dengan sengaja menendang kaki Robertinho karena kesulitan merebut bola. Ya, kali ini kembali Robertinho Pugliara dari sektor sebelah kiri pertahanan Persitara Jakarta Utara. Kali ini bola Ismet Sofyan. Di menit-menit akhir kita lihat bagaimana Robertinho kembali. Masih Robertinho dan ternyata ada John Takbur Songkali yang mengawalnya di sektor sebelah kiri pertahanannya. Ya, perebutan bola Dedi Sutrisno. Skill yang baik dari Robertinho di sini kita melihat bagaimana ia mencoba mengulur waktu agar kemenangan bisa diperoleh oleh Persija, dan ini akan menjadi suatu kemenangan yang sangat berharga mengingat mereka berada pada kondisi di mana mereka membutuhkan kemenangan. Dan lihatlah para Jackmania begitu bergembira. Kembali kali ini Gendut Doni Kristiawan. Masih Ismet Sofyan. Ismet Sofyan kali ini berada cukup memberikan umpan yang sangat baik kali ini. Apa yang terjadi? Hampir saja kembali gol terjadi. Dan Ruben Ceko Sundulani masih melenceng dari gawang Dadang Sudrajat. Catat nama Dadang Sudrajat. Bisa jadi ini adalah pemain masa depan bagi Indonesia. Begitu baik, kita melihat begitu sigap. Iya, sepertinya ia lupa daratan sehingga begitu baik. Mampu melakukan lompatan, mampu melakukan penyelamatan. Divingnya sungguh luar biasa. Dan acungan jempol bagi para pemain Persija yang bisa memenangkan pertandingan ini. Baru saja wasit Purwanto asal Kediri meniupkan peluit yang menandakan akhir dari Super Big Match Liga Jarum Indonesia 2007. Derby Ibu Kota, Derby Jakarta, derby yang prestisius dan juga derby yang penuh dendam antara Persija Jakarta menghadapi Persitara Jakarta Utara yang akhirnya dimenangkan oleh Persija Jakarta dengan skor 2-1. Gol Persija dicetak oleh Aliudin dan juga Robertinho Pugliara, dan gol Persitara dicetak oleh Jerman Bationo melalui titik penalti. Dan inilah dia, dengan hasil ini tentunya Persija naik posisinya ke peringkat 2 dengan poin 54 menggeser PSMS Medan. Dan Bambang Pamungkas berhasil memimpin rekan-rekannya untuk memenangkan duelnya. Duel yang tentunya sangat diharapkan bisa memberikan satu keyakinan.